Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Share lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Dan ini tuh saya dibantuin si kakak kecil ya, si abangnya kecil, Babang Fikri, yaitu babangnya Dede bayi, untuk motong-motongin bakso karena mau masak. Nah, bakso ini tuh untuk anak-anak ya teman-teman, karena untuk saat ini saya tuh nggak makan dulu bakso dikarenakan takutnya nanti ada bahan pengawetnya gitu ya. Nah, untuk pantangan ini saya patuhi dulu karena untuk kesembuhan diri saya sendiri ya teman-teman. Nah, di sini tuh saya lagi gendong Dede bayi ya, karena nggak bisa untuk bekerja dulu, jadi saya minta tolong sama si kakak Fikri untuk bantuin saya untuk motongin baksonya. Nah, dikarenakan lumayan gampang untuk pekerjaannya, jadi saya minta tolong sama si kakak Fikri dan alhamdulillah si kakak Fikri pun mau ya teman-teman. Dan ini tuh saya beli 2 kantong bakso dan nantinya itu mau disup ya, karena untuk saat ini anak-anak itu belum bisa makan masakan saya, karena saya itu belum bisa masak di dapur. Kalau untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya sedikit-sedikit alhamdulillah saya sudah bisa, tapi untuk masak-masak di dapur saya belum terjun ya teman-teman. Nah, kalau untuk masak yang simpel-simpel seperti masak sup atau yang lainnya itu tuh alhamdulillah ya udah bisa, karena untuk masak sup seperti itu tuh kan memerlukan waktu yang sedikit, tidak terlalu banyak. Nah, kalau untuk masak-masakan yang dibumbui seperti balado atau apa gitulah ya, nah itu tuh saya belum bisa ya teman-teman, karena itu tuh memerlukan waktu yang agak lama untuk di dapur. Ya, teman-teman tahu sendiri ya kalau masak yang di bumbu itu belum ngopasin bumbu, ngolekin bumbu, dan juga menggoreng bahan-bahan yang mau dimasak gitu kan. Sedangkan waktunya itu cuman sedikit ya teman-teman, karena untuk saat ini Dede bayi sangat memerlukan saya, dan juga saya yang pastinya belum bisa karena baru 20 harian ya teman-teman. Nah, insya Allah nanti setelah 40 hari kalau badan udah benar-benar fit, saya bakalan terjun untuk masak-masak lagi yang full untuk keluarga ya teman-teman, karena saya juga udah kangen untuk masak-masak. Nah, alhamdulillah untuk bahan-bahan masakannya sudah dipotongin sama kakak Fikri ya teman-teman, alhamdulillah segitu juga udah dibantuin. Nah, sekarang waktunya saya beres-beres dulu ya teman-teman. Dan di sini tuh singkat ceritanya saya itu udah masak supnya ya, tapi mohon maaf apabila tidak direkam dikarenakan buru-buru ya. Dan di sini tuh Dede bayi udah tidur, jadi mumpung tidur Dede bayinya di ruangan depan, saya mau gercep untuk beres-beres dulu kamar ya teman-teman, karena untuk saat ini kamar itu mudah berantakan banget, karena untuk punya Dede bayi itu lumayan agak effort juga ya teman-teman. Yang pastinya itu saya belum terbiasa, tapi masya Allah tabarakallah ini tuh sesuatu banget, suatu anugerah dan juga sesuatu yang benar-benar gak bisa dilupakan ya teman-teman, karena untuk mempunyai seorang bayi lagi itu tuh benar-benar Masya Allah ya, itu tuh bener-bener kayak gimana ya, kayak mimpi gitu ya. Soalnya untuk beberapa hari ini saya itu agak beda lah ya kegiatannya sehari-harinya. Nah, di sini tuh untuk spraynya alhamdulillah masih bersih ya teman-teman, dan untuk saat ini spraynya belum diganti dulu karena baru 1 hari saya pakai ya teman-teman. Dan insya Allah nanti kalau udah kotor, walaupun baru 2 hari 3 hari, nanti saya ganti lagi, karena yang gak nyaman aja ya kalau nantinya mau dipakai untuk tidur gitu, apalagi sama Dede bayi. Harusnya kan yang wangi-wangi gitu kan di ruangan kamar tidurnya, walaupun kamar tidurnya itu sederhana, jadi nantinya itu kamar tidurnya enak untuk dipakai beristirahat ya teman-teman. Pokoknya kalau sudah punya Dede bayi, waktunya itu dipakai untuk saset-saset banget untuk bekerja di rumah atau beraktivitas di rumah ya teman-teman, karena nantinya takut keburu bangun, karena kalau sudah bangun itu tuh susah banget untuk beraktivitas di rumah. Nah, jadi mumpung Dede bayinya masih tidur, saya manfaatkan untuk beraktivitas di rumah biar semuanya itu beres dan juga terkerjakan ya. Di sini tuh Dede bayi nggak mau tidur di kasur bayi ya teman-teman. Di awal pertama saya pakaiin kasur bayi itu tuh dia nggak mau, dan dia itu gelisah terus nggak mau tidur ya teman-teman. Dan alhasil saya pakai perlak aja dan juga bantalan yang empuk ya, yang dipakai biar Dede bayinya itu nyaman. Mungkin karena kasur bayi itu panas, jadi dia itu nggak mau kalau pakai kasur bayi. Alhasil saya pakai giniin aja ya teman-teman, nggak apa-apa, yang penting Dede bayi nyaman dan juga anteng.
Nah, alhamdulillah untuk kamarnya sudah selesai saya bereskan. Di sini saya mau lanjut untuk bikin pisang crispy ya teman-teman untuk camilan. Nah, ini tuh pisang crispy dibikinnya itu sore hari ya teman-teman. Di sini tuh ada waktu luang yang lumayan cukup lama karena dari bayi benar-benar lumayan anteng juga tidurnya. Nah, di sini tuh saya pergunakan untuk bikin camilan untuk anak-anak karena posisinya tuh di sini ya lumayan hujan ya teman-teman. Jadi kasihan anak-anak. Nah, untuk bikin pisang crispy ini lumayan gampang juga, lumayan singkat juga ya. Jadi nggak terlalu lama membutuhkan waktu. Dan untuk dede bayi di sini tuh dia baik ya, anteng-anteng aja tidurnya. Jadi di sini saya gercep untuk bikin camilan. Nah, di sini tuh pisangnya dikasih sama bapak, pisang raja kalau nggak salah ya namanya. Dan di sini tuh saya cemplungin pakai terigu yang udah dipakein garam sedikit, dan juga saya pakein tepung panir ya teman-teman untuk toppingnya. Karena ini tuh ceritanya kan pisang crispy, jadi nantinya itu setelah digoreng biar ada kriuk-kriuknya gitu ya. Nah, di sini tuh si kakak, pokoknya kakak-kakaknya dede bayi itu benar-benar senang banget dibikin camilan seperti ini karena udah lama katanya nggak makan masakan mama katanya. Masya Allah, kasihan banget ya anak-anak. Nah, di sini langsung aja setelah pisangnya dilumuri dengan terigu dan juga tepung panir langsung aja digoreng. Dan di sini saya bikin agak coklat aja biar benar-benar crispy gitu ya untuk tepung panirnya dan juga daleman pisangnya. Sebenarnya pisangnya ini tuh udah beberapa hari dikasih sama bapak, tapi dikarenakan matangnya itu belum merata ya teman-teman, masih 1-2 gitu, jadi saya demin aja untuk beberapa hari. Dan alhamdulillah untuk sore ini kelihatannya itu semuanya udah matang ya. Ada beberapa pisang yang udah dimakan sama si kakak yang paling besar ya teman-teman. Dan untuk saat ini sisaan pisangnya semua saya goreng biar jadi camilan kakak-kakaknya dede bayi itu tuh agak banyak. Dikarenakan mereka itu lagi masa-masanya itu segala enak aja gitu ya, apa yang dimakan segala suka gitu ya, apalagi pisang seperti ini mereka itu seneng banget. Apalagi pisangnya itu rasanya benar-benar manis ya teman-teman. Saya juga nyobainnya beberapa biji dan kata mama boleh kalau makan pisang goreng mah. Nah, alhamdulillah untuk pisang crispy-nya sudah matang ya teman-teman, sudah siap untuk disantap oleh kakak-kakaknya dede bayi. Nah, setelah bikin pisang crispy di sini tuh posisinya dede bayi bangun ya teman-teman, tapi alhamdulillah ada mama main ke rumah, jadi dede bayi bisa dipegang dulu sama mama. Nah, kesempatan ini nggak disia-siain dong sama saya, langsung aja nih saya gercep untuk lipat-lipat pakaian biar nantinya itu cepat selesai ya. Nah, ini tuh yang saya lipat pakaian dede bayi dulu ya teman-teman yang saya utamain, dan untuk pakaian-pakaian yang agak besar alhamdulillah sudah ya teman-teman. Jadi saya tuh sekarang mah gercep sedikit-sedikit langsung dilipat aja biar nantinya itu nggak ketumpuk lagi, karena kalau punya dede bayi seperti ini agak susah waktunya ya teman-teman. Jadi selagi ada waktu luang itu tuh saya pergunakan untuk bekerja. Pokoknya alhamdulillah banget ya teman-teman, saya tuh dekat sama mama. Jadi kalau mama ada waktu luang, beliau itu bisa main ke rumah dan bisa dititipin dede bayi sebentar-sebentar ya. Tapi kalau untuk full enggak, karena kasihan juga mama juga punya pekerjaan di rumahnya sendiri ya teman-teman, yang begitu repotnya. Ya sama aja ya kalau ibu rumah tangga mah yang pastinya itu pekerjaannya nggak jauh-jauh dari cuci piring, cuci baju dan yang lainnya, dan juga beres-beres di rumah. Jadi untuk melihat waktu luang baru deh saya titipin sama mama. Kalau melihat mama sibuk mah ya saya sebisanya aja dulu ya teman-teman, sewaktu luangnya saya di rumah untuk beraktivitas pekerjaan yang dikerjakan di rumah gitu ya teman-teman. Teman-teman pada ngerti nggak sih apa maksud saya? Pokoknya seperti itu aja lah ya. Dan mohon maaf apabila penjelasannya itu agak belibet sedikit, karena lumayan blank juga ya teman-teman kalau dubbing seperti ini. Apalagi kalau dubbingnya itu yang lumayan agak panjang, jadi kayak gimana gitu ya. Apalagi sekarang mah kayak dikejar-kejar waktu, mumpung dede bayi tidur saya itu dubbing. Jadi sekali lagi mohon maaf ya teman-teman apabila di dubbingnya itu agak kurang jelas gitu ya untuk penjelasannya. Nah teman-teman, untuk video kali ini
ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti kegiatan saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.